Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang managing change atau manajemen perubahan. Manajemen perubahan ialah pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawakan manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Adapun faktor yang terkait dengan perubahan manajemennya ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang pertama ialah mengubah kebutuhan dan keinginan konsumen. Maksudnya memahami pentingnya bersikap responsif terhadap pelanggannya. Perusahaan juga akan memungkinkan mereka untuk menarik pelanggan jenis baru, membantu mengamankan masa depan perusahaan. Faktor eksternal yang kedua ialah hukum pemerintah baru, di mana 5 kategori besar undang-undang pemerintah termasuk kebenaran dalam iklan, ketenagakerjaan dan praktik ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, privasi dan keselamatan dan kesehatan. Misalnya, pengusaha mengalami kesulitan mengisi pekerjaan karena pembatasan hukum terhadap pekerja asing, pemerintah menawarkan subsidi untuk menguji. Faktor eksternal yang ketiga adalah mengubah teknologi. Faktor eksternal yang terakhir ialah perubahan ekonomi. Adapun faktor internal yaitu yang pertama strategi organisasi baru. Maksudnya perusahaan memfokuskan kembali strateginya untuk meningkatkan pengalaman layanan pelanggan dan memberikan harga produk yang lebih kompetitif. Perubahan yang kedua adalah perubahan komposisi tenaga kerja. Tantangan yang dihadapi manajer ketika mengelola tenaga kerja yang beragam berdasarkan variabel tingkat permukaan, termasuk usia dan ras, serta variabel tingkat dalam, termasuk perbedaan dalam nilai, kepribadian, dan preferensi kerja. Tantangan utama adalah mengatur perbedaan-perbedaan ini untuk mempertahankan budaya inklusif yang berfokus pada produktivitas. Faktor internal yang ketiga yaitu peralatan baru. Yang keempat yaitu mengubah sikap karyawan. Survei terbaru mengungkapkan bahwa sikap karyawan di organisasi yang mengalami perubahan signifikan cenderung kurang menguntungkan daripada di perusahaan yang lebih stabil. Di mana perubahan terjadi, perbedaan terbesar adalah sikap terhadap kepemimpinan perusahaan dan citra perusahaan. Area perubahan. Area perubahan dibagi 4 yaitu strategi, struktur, teknologi, dan orang. Strategi yaitu memodifikasi pendekatan untuk memastikan keberhasilan organisasi. Kedua, struktur, komponen struktural dan desain struktural. Teknologi, proses kerja, metode, dan orang yaitu sikap, harapan, persepsi, dan perilaku individu dan kelompok. Teknik untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, yaitu pendidikan dan komunikasi. Dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan membantu karyawan melihat logika upaya perubahan. Kedua, partisipasi, melibatkan membawa individu tersebut secara langsung dipengaruhi oleh perubahan yang diusulkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, fasilitasi, dukungan melibatkan membantu karyawan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang terkait dengan upaya perubahan. Keempat, negosiasi, melibatkan pertukaran sesuatu yang bernilai untuk suatu perjanjian untuk mengurangi resistensi terhadap upaya perubahan. Kelima, manipulasi dan kooptasi, merujuk pada upaya terselubung untuk mempengaruhi orang lain tentang perubahan tersebut. Yaitu yang terakhir, paksaan, dapat digunakan untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan tersebut. Masalah kontemporer dalam pengelolaan perubahan-perubahan terkemuka, manajemen dapat membuat perubahan terjadi dengan sukses. Mereka dapat 1. Membuat perubahan organisasi mampu. 2. Memahami peran mereka sendiri dalam proses. Dan yang ketiga, memberi karyawan individu peran dalam proses perubahan. Selanjutnya, stres karyawan. Stres adalah reaksi buruk yang harus dihadapi orang terhadap tekanan berlebih dari tuntutan, kendala, atau peluang luar biasa. Namun stres lebih sering dikaitkan dengan kendala dan tuntutan. Kendala mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Tuntutan mengacu pada hilangnya suatu yang diinginkan.
Stres dapat disebabkan oleh faktor-faktor pribadi dan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan yang disebut stresor. Tuntutan tugas adalah faktor yang terkait dengan pekerjaan karyawan. Mereka termasuk desain pekerjaan seseorang, otonomi, variasi tugas, tingkat otomatisasi, kondisi kerja, dan tata letak kerja fisik. Tuntutan kerja berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada karyawan sebagai fungsi dari peran khusus yang dimainkan oleh organisasi. Tuntutan impersonal adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Struktur organisasi dapat meningkatkan stres. Aturan yang berlebih dan kurangnya kesempatan karyawan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang dipengaruhinya adalah contoh variabel struktural yang mungkin menjadi sumber stres yang potensial. Sekian dari presentasi kelompok 12. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.